dempu banget iki mas jame mas mesin jame kayak ngene iki mas jaman londo iki mas. Nah iki kelonenge kayak ngene kelonenge tak medun sih mas wis miris lah ngene banter obahe akeh oke wis putih berarti aku harus turun. Iki mas klonenge ngene iki obahe kotak tak sepilke apa ondone ngene iki ondone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mazrul Hasanah Channel. Hari ini kita sedang berada di salah satu tempat bersejarah yang ikonik di Indonesia, yaitu Masjid Agung Demak. Dalam vlog kali ini kita akan menjelajahi keindahan dan kekayaan sejarah yang dimiliki masjid ini, terutama menara masjidnya yang sangat artistik dan penuh dengan makna. Mari kita mulai petualangan kita dan simak lebih dalam tentang pesona Masjid Agung Demak. Yuk, ikuti terus, jangan lupa di like, subscribe, dan komentar. Oke? Langsung saja, dilansir dari situs webnya Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, Masjid Agung Demak berdiri megah di pusat Demak, yaitu Kota Wali. Ketika kita berkunjung ke Masjid Agung Demak, tentunya mata kita juga akan melihat menara yang ada di depan Masjid Agung Demak, yaitu Menara Masjid Agung. Menara Masjid Agung bukanlah bangunan peninggalan Wali Songo, tetapi dibangun di zaman Hindia Belanda. Menara dengan ukuran 4 x 4 meter pada bagian kaki serta tinggi 22 meter. Menara dibangun pada 2 Agustus 1932 pada masa pemerintahan Bupati Raden Ageng Sosro Hadiwijoyo. Itu memang terlihat menjulang tinggi. Bangunan ini cukup kontras dengan arsitektur lokal masjid yang dominan Jawa kuno dengan atap limasan serta tiang penyangga atau sokoguru yang terbuat dari kayu jati. Menurut keterangan pengurus Tahmir Masjid Agung Demak, menara adzan dibangun dengan konstruksi baja bukan tanpa alasan. Pemilihan material dan sejumlah aksesorisnya oleh sang arsitek yaitu N.V. Lindetives Semarang yang cenderung bernuansa modern sehingga mempercantik tampilan Masjid Agung Demak dengan kolaborasi klasik dan modern. Menara adzan Masjid Agung Demak dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Penggagasnya adalah penghulu atau istilah sekarang adalah Ketua Tahmir Masjid Agung Demak pada saat itu, yakni Kiai Haji Muhammad Abdurrahman. Dalam pengerjaan bangunan menara ini berbiaya 10.000 golden. Wow, 10.000 golden ya. Kiai Haji Muhammad Abdurrahman dibantu salah satu tim khusus yang beranggotaan terdiri dari Erdanu Wijoto dan Haji Muhammad Taslim, juga Haji Abdul Bakar, dan yang terakhir Muhsin. Tujuan didirikan menara adalah sebagai sarana muazin mengumandangkan azan. Maka itu, tingginya disepakati 22 meter agar suara adzan yang dikumandangkan terdengar jauh dan luas sehingga warga sekitar masjid, terutama umat muslim serta para zairin serta segera menunaikan ibadah sholat di Masjid Agung Demak. Oleh karena itu, pada masa itu, di Kabupaten Demak Bintaro belum ada listrik ataupun pengeras suara. Maka muazin menggunakan corong yang terbuat dari bahan semacam seng sebagai pengerasan agar suara bisa lebih lantang dan keras. Sehingga di masa dulu adzan bisa didengarkan
oleh masyarakat luas dan berkenan datang ke masjid untuk sholat berjamaah oleh DIPAR atau EZA di situsnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Demak. Nah, yang jadi pertanyaan, menara tersebut sekarang terdapat jam kuno. Mungkin ada netizen atau kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua yang tahu jenis jam kuno model apakah yang ada di menara tersebut. Mohon tulis di kolom komentar ya. Oke. Mau dilanjut? Oke, kita lanjut. Menara Masjid Agung Demak yang merupakan salah satu masjid tertua yang paling besar di Indonesia, dan apakah pada menara masjid terdapat jam menara buatan JF Weule. Masjid Agung Demak sendiri dibangun pada abad ke-15 dan merupakan pusat penyebaran Islam di Jawa pada masa Kesultanan Demak. Banyak informasi mengenai jam menara buatan JF Welio di lokasi tertentu di Indonesia, terutama yang memiliki kaitan dengan periode kolonial Belanda. Hal itu biasanya terkait dengan bangunan-bangunan peninggalan kolonial seperti gereja, balai kota, atau stasiun kereta api. Namun, menara Masjid Agung Demak belum diketahui dalam kategori tersebut dan tidak ada bukti atau catatan yang menunjukkan adanya jam menara JF Weule di masjid tersebut. Untuk itu, kita bisa mendapat informasi jenis mesin jam pada menara tersebut. Kita harus mengkonfirmasi langsung ke pihak pengelola Masjid Agung Demak atau melalui sumber-sumber sejarah yang lebih detail terkait masjid ini dan peninggalan kolonial di sekitar wilayah Demak. Kita lihat dulu gambarnya mesin jam tersebut sesuai dengan akun baru medsos TikToknya Masjid Agung Demak, dan setelah saya searching terdapat kemiripan dengan buatan JF Welio ya, namun belum bisa juga kita bisa pastikan. Kita juga bisa buka sejarahnya JF Welio ya. JF Welio adalah seorang etnografer Jerman yang dikenal atas kontribusinya dalam studi kebudayaan dan etnologi. Weule lahir pada tanggal 30 Oktober 1863 dan meninggal pada tanggal 5 Februari 1944. Dia dikenal karena karyanya yang luas dalam etnografi, khususnya di wilayah Afrika dan Asia. Beberapa aspek penting dalam sejarah dan karir JF Weule adalah latar belakang pendidikan dan karir. Weule mendapatkan pendidikan di bidang etnologi dan antropologi di Jerman. Dia menjadi salah satu figur penting dalam perkembangan awal studi etnografi di Eropa. Ekspedisi dan penelitian lapangan. Salah satu kontribusi terbesar Weule dalam melalui ekspedisi dan ekspedisinya ke berbagai wilayah di dunia, termasuk Afrika dan Asia. Dalam ekspedisi-ekspedisi ini, Weule mengumpulkan berbagai artefak budaya, melakukan observasi, dan mendokumentasikan kehidupan serta kebudayaan masyarakat lokal. Kontribusi pada museum etnologi. Weule juga berperan penting dalam pengembangan koleksi etnografis di museum-museum Jerman. Dia bekerja untuk museum etnologi di Berlin dan Leipzig, di mana dia membantu memperkaya koleksi museum dengan artefak-artefak dari ekspedisinya. Publikasi dan penulisan. Weule menerbitkan berbagai karya tulis yang mendokumentasikan penemuannya dan memberikan wawasan tentang kebudayaan masyarakat yang dia pelajari. Tulisan-tulisannya membantu memperluas pemahaman tentang etnografi di kalangan akademisi dan masyarakat umum. Pengaruh dan warisan. Meskipun Weule mungkin tidak sepopuler beberapa etnografi lainnya di masa kini, karyanya tetap memberikan kontribusi penting bagi studi etnografi dan antropologi. Penelitian-penelitiannya membantu membuka wawasan baru tentang kebudayaan-kebudayaan. Karyanya tetap memberikan kontribusi penting bagi studi etnografi dan antropologi. Penelitiannya membantu membuka wawasan baru tentang kebudayaan-kebudayaan di luar Eropa dan memperkaya pengetahuan tentang keragaman budaya manusia. Secara keseluruhan, JF Weule adalah seorang figur penting dalam sejarah etnografi, dengan kontribusi signifikan dalam penelitian lapangan dan pengembangan koleksi etnografis di museum-museum Eropa.
Jam menara JF Weule adalah salah satu produk terkenal dari perusahaan JF Weule yang berbasis di Bockenheim, Jerman. Perusahaan ini didirikan oleh Johann Hendrik Weule pada tahun 1836 dan dikenal karena produksi jam menara berkualitas tinggi. Berikut adalah beberapa informasi tentang sejarah dan fitur jam menara JF Weule. 1. Sejarah perusahaannya. JF Weule mendirikan perusahaan ini di Bockenheim, dan sejak awal perusahaan ini fokus pada pembuatan jam menara. Perusahaan ini menjadi salah satu produsen jam menara paling terkenal di Jerman dan Eropa. Teknologi dan desain. Jam menara JF Weule dikenal karena teknologi dan desainnya yang canggih, karena menggunakan mekanisme yang presisi dalam bahan berkualitas tinggi untuk memastikan ketepatan waktu dan daya tahan. 3. Pemasangan di berbagai lokasi. Jam menara buatan JF Weule dipasang di berbagai gedung penting termasuk gereja, balai kota, dan bangunan publik lainnya di seluruh Eropa dan bahkan di luar benua Eropa. Beberapa contoh terkenal termasuk jam menara gereja-gereja besar di Jerman dan berbagai kota besar di dunia. Inovasi dan pengembangan. Perusahaan ini terus berinovasi dan mengembangkan teknologi baru dalam pembuatan jam menara. Hal ini termasuk penggunaan bahan-bahan baru dan penyempurnaan mekanisme untuk meningkatkan ketepatan dan kehandalan. 5. Pengaruh dan warisan. JF Weule telah meninggalkan warisan yang signifikan dalam dunia horologi, khususnya dalam pembuatan jam menara. Jam menara mereka tidak hanya berfungsi sebagai alat petunjuk waktu, tetapi juga sebagai bagian penting dari warisan budaya dan arsitektur di berbagai tempat. Jam menara JF Weule tetap menjadi simbol kualitas dan keandalan dalam dunia pembuatan jam menara, dan banyak dari jam menara ini masih berfungsi hingga hari ini, menunjukkan ketahanan dan keunggulan dari desain dan pembuatan mereka. Jam menara buatan JF Weule memang diimpor ke Indonesia oleh Belanda selama masa kolonial. Berikut ada beberapa informasi yang mengenai jam menara JF Weule yang dibawa ke Indonesia. 1. Sejarah impor. Selama masa kolonial Belanda, banyak infrastruktur dan teknologi dari Eropa yang diperkenalkan di Indonesia, termasuk jam menara JF Weule. Sebagai salah satu produsen jam menara yang terkemuka di Jerman, menjadi salah satu pemasok utama jam menara yang dipasang di berbagai kota di Indonesia. 2. Lokasi jam menara. Beberapa jam menara JF Weule yang terkenal di Indonesia termasuk yang dipasang di berbagai kota, seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Salah satu contoh yang terkenal adalah jam menara di Stasiun Kota Tua Jakarta, Stasiun Beos. 3. Fungsi dan signifikasi. Jam menara ini tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk waktu, tetapi juga sebagai landmark kota dan simbol kemajuan teknologi pada masa itu. Mereka sering dipasang di gedung-gedung publik seperti stasiun kereta api, gereja, dan balai kota. 4. Desain dan kualitas. Jam menara JF Weule dikenal karena desainnya yang elegan dan mekanismenya yang presisi. Banyak dari jam-jam ini masih berfungsi hingga hari ini meskipun sudah berusia puluhan tahun, menunjukkan kualitas dan daya tahan dari produk-produk buatan JF Weule. 5. Pemeliharaan dan pelestarian. Beberapa jam menara ini telah mengalami pemugaran untuk memastikan mereka tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan ini penting untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah yang terkait dengan jam-jam menara ini. Secara keseluruhan, jam menara JF Weule yang dibawa ke Indonesia oleh Belanda selama masa kolonial menjadi bagian penting dari sejarah dan warisan arsitektur di Indonesia, dan banyak dari mereka tetap menjadi ikon kota-kota di Indonesia hingga saat ini. Nah, jadi kita tambah wawasan ya. Disclaimer dulu, mudah-mudahan ini jadi kita menambah wawasan
Dan mungkin kalau ada sesuatu yang mau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Sehat terus dan jangan lupa sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kalau ada salah-salah kata atau informasi yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dikoreksi. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share, juga dikomenin ya. Terima kasih. Berbagai tangga harus saya lalui. Wes laren sik mas, laren sik. Sumatera hadir, terima kasih. Seduluran saking Demak, Betoan nggih. Mbak Mas Anjos. Sumpama aku digembok, aku pe munggah jane dicekel karo security-ne sampean. Jam kenal Pak Mundir akan menak. Nggih, Pak akan menak nggih. Mas Tanzam nggih. Salam kenal dari Malang, Jatim. Salam kenal juga, Mas. Arep medun, wis artis ya bane. Hawane wis watis. Speed kok ini ya, ketara. Ya kok ngisar apa tak jelas. Aku bilang rejo berarti wanune mau salam. Weding hadir, Demak, oh nggih. Iki tangga yang terakhir iki. Kolame wae sepilot, sepilno Mas, kolame wae Mas. Orang hadir, orang terima kasih telah hadir. Kok ketinggian semono dhuwure yo. Dhuwure ra karuang. Palembang hadir, terima kasih Palembang, selamat bergabung. Tarakan,
Selamat bergabung Tarakan. Batur Sari Pranggen, selamat bergabung. Wah, 18 masa nggak nih? Kon ngidul nyapa? Iki kolam iwake tak sepil iki. Iki lho sing sepil kura sapa mau ya? Kurane bubuk. Kurane itu bubuk Oh. Yang elemen api. Bagian ya ada apa kan? Kita deketan saya di Lirboyo cabang Demak. Salam nih. Oh, oke Mas Bodong. Ini pokoknya pemantauan CCTV 24 jam full dari keamanan. Oke, Bos. Nah, kita dipantau ya. Sepil museumnya pun tutup Mas. Museumnya sudah tutup. Sepil makamnya juga baru sepi. Makamnya sepi. Ini Pak Juru Kunci. Ojo lali ngopi, siap. Nih Kus nih. Museumnya sepi. Museumnya ditutup museumnya sudah ditutup. Kusni Jok ambil kunci museum dek, kunci museum pojok ke lo. Nah, buka no. Nggak ada yang angker mbak, nggak ada yang angker.
Ini jenenge berjuang tahunan jebule aku mung dadi pelarian. Napa tiku Mas Rian? Aduh, kenceng banget sih kene. Gak enak. Ada suara sakit. Ayo nih, kita keluar aja nih, gak enak suaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Dewi. Nih, beduknya kau Mbak Dewi. Kentongan yang pakai. Kentongan yang Mbak Dewi guys. Ini di museumnya mas, ini di museumnya ini.
dulu guys. Kaca mana mah? Yang kaca mana itu ketubledek itu. Astagfirullah. Kenangan ubah dewi. Ini untuk nih. Suasana tidak memungkinkan. Suasananya tidak memungkinkan. Apa ini? Mas Mahafis. Mbak Hankis, welcome Mbak Hankis. Ini tak sepilkan, yes. Ini alun-alunnya nggih. Ini alun-alunnya Mbak Cahaya Ilahi. Durung untuk kopi aku, Mas Arfas. Tembiring kita ora ya? Saya tak sepil ke tembiring Mas. Walah terus tembiring ngono ketok nggur ngono kae tok Mas. Lho kae lampu-lampu tok ngono kae. Ora ketok. Pinter ya Dek ya. Iya, dibilangin Mbak Cahya kemarin malam minggu itu sebenarnya mau live. Sudah tak rencana. Tapi ada kendala yang harus saya kerjakan, ya terpaksa saya gagal lah. Pakai celana sendiri coba. Alon-alon spill Mas, ini alon-alon Mbak Mas, masjidnya lagi dong Mas. Oke Mas Ilma, tak kasih ta. Niku. Jadi Mas Error niki akun resmi Masjid Agung Demak Mas Error. Alhamdulillah kita diberi amanah untuk menjadi media. Nah, itu ada tangga karena kemarin menurunin lafal Allah yang di atas itu. Jadi tangganya masih ini dalam proses perbaikan Mas Error dan siapa mau? Ya. Sepil alun-alunnya nggih, niki alun-alun. Sepi gitu. Ya. Nah, iki goncenge iki sing muni tang teng tang
santai iki. Aku di Kudus, Pak Lek di rumah. Oh. Puji hati mau yang mari wae. Wes. Rakan ya. Jame kok rakan kowe. Bunda Lestari, welcome. Terima kasih pun kersa absen. Lah ngono kuwi mau nek pengen nyepil, halo aku di sini tak sepilno. Rizka. Mas sepil namamu masih DM awon nama mriki. Waalaikumsalam Mas, saran ojo galak-galak Mas. Kemarin aku lihat di orang. Mas. Aku nek ngisor ngerti. Aku nek ngisormu ngerti ora Mas. Kali turu. Ala nek ngisorku kabeh rak mudeng aku sing ngendi. Alatnya nang kene. Bali turu enak weh. Karena sing ngancani arep bali nuruni sapa. Oh. Nek aja ngono lah Mas, mosok ndongake kaya ngono to ngakone kok ora apik banget. Aku ning mburimu. Oh. Iya live kok. Oh, Live streaming. MI masuk gang. 588. Pan MI masuk gang. Apa nama wifi nih? Oh iya saya. Jare masjid ki mau jenenge kok dilawas meneh. Pekak men dilage. Iya, apa Mas santai. Bukan Mas, ini kamera handphone Mas. 16 tahun yang lalu wah di bawah. Waduh, suwemen Mas. Aku ini maem neng geprek cedak kono. Oh, nggih. Coba Mas Doa. Assalamualaikum semua. Aan ganteng disambung. Selamat malam. Iya. Aan ganteng. Aku nek kene Mas Dadi Aurora iki. Ngetone kamera weh, ngetone kamera. Pokoknya ngetok ning kamera ya ketok, nara ngetok ning kamera ya ora ketok ngono wae lah. Soalnya aku fokus ning gone ya. 5886. Ke sana, semoga diberi kesehatan. Amin, Mbak Iza, tak doakan nggih, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan rezekinya nggih. Menara Ditambahkan kesehatannya, muga-muga sakit ke sini lagi. Sunarti, kura-kurane sudah turu, wis turu Mas, kura-kurane bubuk. Oh, kae, Pak. Nah, itu 5886. sepilnya ya. Ini yang di bawahnya ini. 0104 200. Lah ngono lambekan tangan bisa kamera kita. Oke. Oke. Demaiku Kota Walikah nggih, Mas Abdul. Pas aku situ ketahuan nggak ya? Kapan? Iya, ini boleh. Mas Nasrudin ngapunten nggih, sepedanya non sewu nggih mlebet masjid nggih nek saged pakaian kang sopan, kang sae nggih. Soalnya kita menghormati Masjid Wali. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih telah Boten dah nyantai mawon. Mriki nggih. Kok iso meneh ya? Iso meneh ana ndone, Riz. Nek Mas
angin kok nasi ngeruk ya Mas. Terima kasih lu Mas Hikmah pun dikobak paring es hangat nih. Nggih Bunda Lestari lek kapan mriki malih. Kula di bidang medianya Mbak Muna. Azra, assalamualaikum Mas Id, pengen naik menara. Waduh Mbak Azra, mboten kepareng niku Mbak Azra ngapunten nggih. Ada orangnya. فمن الغيب فسبح وإدبار